Apakah Anda menyadari bahwa akhir-akhir ini bangun dari kursi terasa lebih berat, tangga tiba-tiba menjadi hambatan, atau saat pergi ke supermarket Anda harus berpegangan pada rak agar tidak terjatuh? Jangan buru-buru menyalahkan usia. Perubahan kecil seperti itu bukan kebetulan, itu adalah tanda awal bahwa kaki Anda mulai melemah tanpa Anda sadari, dan yang paling menakutkan adalah ketika Anda terjatuh, segalanya tidak akan sama lagi. Banyak orang masuk rumah sakit hanya karena satu langkah yang salah, lalu terbaring selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan tidak bisa berdiri seperti dulu lagi. Kehilangan kemampuan untuk merawat diri sendiri, kehilangan kemandirian yang dulu dimiliki. Ironisnya, penyebabnya bisa jadi berasal dari suplemen vitamin yang Anda minum setiap pagi dengan harapan menjadi lebih sehat dan lebih bugar. Tapi tiga jenis vitamin yang paling umum justru diam-diam melemahkan otot kaki, mengganggu keseimbangan, dan meningkatkan risiko jatuh tanpa ada yang memperingatkan Anda. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menghentikan semuanya, dan Anda juga tidak harus bergantung pada obat, karena ada solusi yang lebih sederhana, efektif, dan jauh lebih aman yang bisa Anda temukan langsung di dapur rumah Anda. Makanan alami yang dapat membantu memulihkan kekuatan kaki, menjaga kaki tetap kuat dan bebas seperti yang memang layak Anda miliki jika Anda sedang mencari cara untuk hidup sehat, hidup mandiri, dan tidak bergantung pada obat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Setiap minggu saya akan membagikan tips sederhana tapi kuat untuk membantu Anda mengendalikan kesehatan setiap hari. Bagian 1, vitamin E, si pelema. Otot yang diam-diam. Apakah Anda masih ingat kapan terakhir kali Anda bangkit dari kursi dan merasa kaki sedikit goyah, atau saat Anda berputar dengan cepat dan hampir kehilangan keseimbangan? Mungkin Anda pikir itu karena usia, tapi kenyataannya bisa jauh lebih mengejutkan. Banyak lansia di Spanyol rutin mengkonsumsi vitamin E setiap pagi. Mereka percaya bahwa vitamin ini membantu menjaga kesehatan jantung, mempercantik kulit, dan memperlambat penuaan. Kedengarannya masuk akal, namun jika Anda berusia di atas 60 tahun dan mengkonsumsi lebih dari 400 unit per hari, maka Anda harus berhati-hati karena apa yang dianggap sebagai obat mujarab ini bisa diam-diam menggigis kekuatan kaki Anda sedikit demi sedikit. Vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak, artinya ia tidak dikeluarkan melalui urin seperti vitamin C, melainkan menumpuk secara perlahan di hati dan jaringan lemak. Ketika kadarnya terlalu tinggi, ia mulai mengganggu fungsi saraf dan otot-otot tidak lagi merespons secepat sebelumnya. Koordinasi antara otak dan kaki melambat. Anda mulai mengalami kesulitan menaiki tangga, berdiri, atau menjaga keseimbangan saat melangkah di trotoar. Yang lebih parah, vitamin E juga dapat menggenserkan darah, yang sangat berbahaya jika Anda sedang mengkonsumsi obat penggenser darah. Jatuh kecil pun dapat menyebabkan memar parah atau bahkan pendarahan internal, sesuatu yang sangat sulit disembuhkan oleh orang lanjut usia. Yang menakutkan adalah Anda tidak akan menyadarinya secara langsung. Anda hanya akan berpikir bahwa Anda melemah karena usia, padahal sebenarnya vitamin yang Anda perkaya justru menggoyahkan fondasi kebebasan Anda, yaitu kekuatan kaki Anda yang dulu. Jadi jika Anda mengkonsumsi vitamin E setiap hari tanpa pernah berkonsultasi dengan dokter, terutama dalam dosis tinggi, sekaranglah waktunya untuk berhenti dan mengevaluasinya. Tidak semua suplemen itu baik. Tubuh Anda di usia 60 tidak lagi sama seperti saat berusia 30, dan kaki Anda pantas mendapatkan perawatan yang layak. Bagian 2, vitamin E, si penggigis tulang yang diam-diam. Apakah Anda pernah merasakan nyeri ringan di bagian pinggul saat duduk terlalu lama, atau merasa lebih berat dari biasanya saat menaiki tangga? Perasaan itu bukan berasal dari otot, melainkan dari dalam tulang Anda, dan sangat mungkin pelakunya adalah vitamin E, sesuatu yang masih dikonsumsi banyak orang setiap hari. Vitamin A dikenal baik untuk mata, sistem imun, dan kulit. Tapi hal yang jarang diberitahukan adalah vitamin ini larut dalam lemak dan dapat menumpuk secara diam-diam di hati dan jaringan lunak sering waktu ketika melebihi ambang batas. Sesuatu yang sangat mudah terjadi jika Anda mengkonsumsi multivitamin, minyak hati, ikan, atau makanan yang difortifikasi. Maka ia mulai merusak tubuh secara spesifik. Vitamin ini mengurangi kepadatan tulang, terutama di area kaki dan pinggul. Tulang menjadi tipis, rapuh, mudah patah. Hanya satu tergelincir ringan bisa menyebabkan patah tulang paha, dan ketika tulang paha sudah patah, peluang pemulihan pada lansia sangat rendah. Banyak dari mereka yang tak pernah bisa berjalan normal lagi. Tak hanya tulang, kelebihan vitamin A juga melemahkan otot di sekitar sendi pinggul, membuat Anda perlahan kehilangan kekuatan kaki yang sebelumnya Anda kira masih baik-baik
saja. Berjalan jauh mulai terasa melelahkan, naik tangga terasa gemetar dan terkadang Anda lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada pergi keluar, bukan karena malas tetapi karena kaki Anda sudah tidak cukup kuat. Yang berbahaya adalah Anda tidak akan melihat tanda-tanda yang jelas, tidak ada peringatan yang mengatakan bahwa tulang Anda semakin lemah. Setiap hari itu hanya tampak dari hal-hal kecil, langkah yang salah sedikit kehilangan keseimbangan, rasa lelah di paha. Jadi jika Anda mengkonsumsi vitamin A setiap hari, terutama jika dikombinasikan dengan berbagai suplemen lainnya, kini saatnya Anda perlu memeriksa kembali. Ingat, di usia ini lebih sedikit terkadang justru lebih aman. Biarkan tubuh Anda mendapatkan dukungan yang sesuai dan pertahankan hal yang paling berharga saat memasuki usia tua, kekuatan kaki Anda. Bagian 3 vitamin B6, si pelumpuh kaki. Pernahkah Anda merasakan kesemutan di ujung jari kaki? Rasanya seperti ditusuk jarum halus lalu perlahan menjalar ke betis. Awalnya hanya sekilas, tapi suatu hari Anda menyadari bahwa Anda berjalan tanpa benar-benar merasakan permukaan tanah di bawah kaki, kehilangan keseimbangan atau tergelincir ringan saat menuruni tangga. Terdengar sepele, tapi itu adalah tanda bahwa saraf Anda bermasalah dan pelakunya sangat mungkin adalah vitamin B6. Vitamin B6 sering dipromosikan sebagai bagus untuk otak, metabolisme dan meningkatkan energi, tapi tidak ada yang mengingatkan Anda bahwa konsumsi B6 berlebihan, terutama di atas 100 mg per hari, dapat menjadi racun bagi sistem saraf tepi, dan begitu saraf di kaki rusak, akibatnya bukan hanya hilangnya rasa tetapi juga hilangnya kekuatan kaki yang pernah Anda miliki. Berbeda dengan vitamin larut air lainnya yang mudah dikeluarkan oleh tubuh, B6 justru memiliki mekanisme akumulasi yang lambat, tapi dalamnya secara diam-diam memutuskan koneksi antara otak dan kaki, membuat kaki Anda perlahan kehilangan respons refleks dan kestabilan saat melangkah. Rasanya sangat nyata, kaki masih ada, otot masih utuh, tapi tidak lagi patuh. Anda berjalan dengan goyah, langkah kaki tidak mendarat di tempat yang semestinya. Anda mulai takut dengan tangga, takut berjalan jauh, bahkan takut keluar rumah. Yang menyedihkan adalah ketika Anda berhenti mengkonsumsi B6 pun belum tentu bisa pulih. Kerusakan saraf akibat kelebihan B6 bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan permanen, dan hal ini bukan sesuatu yang langka. Banyak orang tua demi ingin lebih fokus minum suplemen otak atau penambah energi, tanpa sadar sudah jauh melampaui batasan harian. Jadi sebelum Anda melanjutkan kebiasaan mengkonsumsi B6 setiap pagi, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa kaki lemah, kesemutan atau kehilangan keseimbangan? Jika ya, maka hentikanlah sebelum terlambat untuk menjaga hal terpenting yang dibutuhkan di usia tua, kekuatan kaki agar tetap bisa berjalan hidup dan merdeka. Bagian 4, kombinasi. Banyak vitamin kebiasaan yang terlihat aman, dampak yang tak terduga. Apakah Anda mengkonsumsi multivitamin setiap pagi, menambahkan kapsul minyak ikan untuk jantung dan satu suplemen otak untuk menjaga daya ingat? Jika iya, maka Anda tidak sendirian. Banyak orang tua di Spanyol melakukan hal yang sama dengan harapan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Namun inilah yang jarang dibahas, justru kebiasaan menggabungkan berbagai jenis suplemen. Meski terdengar tidak berbahaya, secara diam-diam membebani tubuh Anda, terutama dengan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, K. Tubuh tidak memiliki mekanisme pembuangan cepat, jadi jika Anda mengkonsumsinya setiap hari tahun demi tahun, kadarnya akan terus meningkat tanpa Anda sadari. Apa akibatnya? Anda bisa kelebihan vitamin A yang melemahkan tulang kaki, kelebihan vitamin E yang mengganggu fungsi saraf dan otot, kelebihan B6 yang menyebabkan kesemutan di kaki dan ketidakseimbangan saat berjalan, tapi Anda tidak memikirkannya karena setiap jenis suplemen yang Anda konsumsi terdengar bermanfaat, direkomendasikan, lalu suatu hari Anda salah melangkah di anak tangga, kaki tidak sempat bereaksi, Anda terjatuh, Anda masuk rumah sakit, dan Anda perlahan kehilangan hal yang paling berharga, kekuatan kaki, fondasi dari kebebasan dan kemampuan merawat diri sendiri. Kesalahan di sini bukan pada niatnya, tapi karena kita tidak mengontrol dosis, tidak benar-benar memahami apa yang dibutuhkan tubuh, dan percaya bahwa lebih banyak itu lebih baik. Jika Anda mengkonsumsi lebih dari 2 jenis suplemen, lakukan satu hal sederhana: ambil semua botolnya, periksa komposisinya dengan teliti. Apakah ada kandungan yang sama? Apakah ada yang melebihi dosis yang direkomendasikan? Jangan tunggu sampai gejalanya jelas baru memeriksa, karena saat itu kerusakan sudah dimulai dan pemulihannya tidak semudah saat Anda masih muda. Anda layak mendapatkan dukungan untuk hidup sehat, tapi dukungan itu harus disertai dengan pemahaman. Dan kadang yang Anda butuhkan bukanlah menambah, melainkan mengurangi
ke batas yang tepat agar bisa mempertahankan kekuatan kaki yang perlahan-lahan hilang karena kebiasaan yang tampak tidak berbahaya. Bagian 5 terlalu banyak duduk. Penyebab tersembunyi tidak semua orang jatuh karena sakit, banyak orang jatuh hanya karena terlalu lama duduk. Coba perhatikan berapa lama Anda duduk setiap hari. Setelah sarapan duduk nonton berita, setelah makan siang duduk istirahat, sore duduk nonton TV, malam duduk lagi beberapa jam. Totalnya bisa jadi Anda duduk 10 hingga 12 jam per hari. Tanpa menyadarinya, terlalu banyak duduk adalah kebiasaan yang sangat umum terutama setelah usia 60. Tubuh lebih cepat lelah. Kita berpikir perlu istirahat, tapi terlalu banyak istirahat justru menjadi jebakan. Kenapa begitu? Ketika Anda duduk terlalu lama, aliran darah melambat terutama di bagian kaki. Otot paha dan otot pinggul yang merupakan penopang utama untuk berdiri, melangkah dan menjaga keseimbangan mulai menggesil karena tidak digunakan. Sendi menjadi kaku, ligamen menggerut, dan dari hari ke hari kekuatan kaki melemah tanpa perlu adanya penyakit serius. Lebih parah lagi jika Anda juga mengkonsumsi vitamin yang melemahkan otot dan saraf seperti atau B6, maka terlalu banyak duduk justru mempercepat proses hilangnya kemampuan bergerak. Ini hal yang jarang terpikirkan. Tubuh yang mendapat nutrisi lengkap tapi tidak bergerak sama saja seperti mobil penuh bensin tapi tidak pernah digunakan, lama-lama berkarat kaku dan akhirnya rusak. Solusinya tidak perlu rumit, cukup berdiri setiap 1 jam jalan kaki di dalam rumah. Lakukan gerakan ringan, regangkan otot paha, putar sendi lutut. Semua gerakan kecil itu membantu memulihkan kekuatan kaki Anda setiap hari, dan jangan pedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Mereka mungkin melihat Anda mondar-mandir, tapi Andalah yang sedang menjaga diri agar tidak berakhir di ranjang rumah sakit suatu hari nanti. Jadi lain kali saat Anda akan duduk berjam-jam, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang beristirahat atau sedang melemahkan kaki saya tanpa sadar. Bagian 6, tidak mendengarkan tubuh. Sinyal yang terabaikan. Apakah Anda ingat kapan terakhir kali hampir terpeleset? Saat menuruni anak tangga atau saat kehilangan keseimbangan, saat tiba-tiba berputar? Perasaan itu tidak datang dari mana-mana. Itu adalah tubuh Anda yang sedang berbicara, tapi kita sering mengabaikannya. Kita terbiasa berpikir, mungkin karena faktor usia. Lalu suatu hari Anda tidak lagi bangun dari kursi secepat dulu. Hari lain Anda menghindari tangga dan memilih lift. Hal-hal kecil itu terulang, lalu menjadi hal biasa hingga suatu saat Anda menyadari, kapan saya kehilangan kekuatan kaki saya sendiri? Tidak tahu. Tubuh selalu mengirimkan sinyal sebelum sesuatu yang besar terjadi, tapi jika kita tidak mendengarnya, sinyal kecil itu akan berubah menjadi akibat yang sulit diperbaiki. Jatuh kecil pun bisa menjadi terakhir kalinya Anda berjalan mandiri. Banyak orang tidak menjadi lemah karena sakit, mereka lemah karena mengabaikan hal-hal yang tampaknya sepele. Sedikit kesemutan di kaki, sedikit gemetar saat naik tangga, sedikit lelah yang tidak biasa saat belanja. Sedikit-sedikit itu adalah peringatan. Tapi karena terlalu percaya pada usia atau merasa sudah cukup minum vitamin, mereka tidak mendengarkan tubuhnya sendiri. Dan inilah yang perlu Anda ingat, tidak ada yang memahami tubuh Anda lebih baik daripada diri Anda sendiri. Tidak ada dokter, tidak ada obat yang bisa menggantikan apa yang Anda rasakan saat melangkah, saat berdiri, saat sedikit oleng. Itulah data paling berharga yang Anda miliki. Jika Anda bersedia berhenti sejenak dan mendengarkannya, Anda tidak perlu menunggu sampai harus pakai tongkat atau didampingi seseorang baru menyadarinya. Cukup mulai dari hari ini dengan lebih memperhatikan. Setiap kali kaki Anda bereaksi lambat, terasa berat saat berdiri atau langkah terasa goyah, Catat itu karena itulah saat Anda perlu melakukan penyesuaian sebelum kehilangan kemampuan yang dulu Anda miliki. Kekuatan kaki tidak hilang dalam sehari, ia hilang sedikit demi sedikit. Jika kita tidak bertindak tepat waktu, kita baru saja bersama-sama menelusuri sebuah kebenaran yang diam-diam namun sangat jelas. Terkadang yang membuat kita melemah bukanlah usia, tapi adalah vitamin-vitamin yang dipromosikan sebagai baik untuk lansia. Adalah kebiasaan seperti duduk terlalu lama, adalah mengabaikan sinyal kecil yang sebenarnya sudah coba disampaikan oleh tubuh. Dan jika Anda merasa pernah mengalami salah satu dari situasi tersebut, maka Anda tidak sendirian. Kekuatan kaki tidak terletak di ruang olahraga, tidak ada di dalam pil. Itu dimulai dari inisiatif Anda sendiri. Mulai hari ini sadar, sesuaikan dan bertindak. Meskipun Anda sudah berusia 60, 70 atau lebih, Anda masih bisa pulih, masih bisa melangkah dengan mantap, masih bisa hidup bebas dan tidak bergantung. Semua dimulai dari memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh Anda.
dan menghindari hal-hal yang tampaknya baik tapi ternyata merugikan dalam jangka panjang. Dan jika Anda sudah menonton sampai di sini maka Anda pasti tidak ingin melewatkan video berikutnya 7 vitamin terbaik untuk menguatkan kaki. Cegah kram untuk lansia. Dalam video itu saya akan membagikan jenis-jenis vitamin alami mudah ditemukan tapi sangat efektif untuk menjaga agar kaki Anda tetap kuat tahan lama dan lentur bahkan setelah Anda berusia 60 atau 70 tahun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tinggalkan angka 1 dan bagikan ke orang-orang terdekat, terutama mereka yang sangat percaya pada suplemen. Semoga Anda selalu sehat, melangkah dengan pasti dan hidup dalam kebebasan tanpa batas.